welcome to More Time, waktu pagi kita ngobrol santai. Gimana nih sahabat More Time di rumah? Sehat kan? Sehat dong. Berhubung kita sudah menjalani vaksinasi hingga tahap 2 dan kita juga mematuhi prokes. Ya bener banget, protokol kesehatan. Teman-teman di rumah udah mematuhinya belum? Salah satunya yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kita kali ini akan bahas apa ya? Kira-kira kita akan bahas tentang sebuah karya dan kreativitas. Menurut teman-teman di rumah, karya sama kreativitas itu apa sih? Tulis di kolom komentar ya. Nah, kali ini aku akan mengundang salah satu bintang tamu aku yang siswa-siswinya itu berbakat. Salah satunya dari ahli kompetensi mesin produksi. Dan kita akan menghadirkan salah satu bintang tamunya, yaitu kepala jurusannya. Penasaran nggak? Iya dong. Nah, nantikan terus segmen-segmen selanjutnya hanya di More Time. Waktu pagi kita ngobrol santai. Nah guys, kayak janji aku tadi, aku akan mengundang salah satu bintang tamu di ahli kompetensi mesin produksi. Ini dia kepala jurusannya. Halo Pak. Halo, selamat pagi. Pagi juga. Nah gimana nih kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, sampai hari ini masih sehat-sehat aja. Ya mungkin karena keteguhan kita atau keteraturan kita dalam melakukan protokol kesehatan selama masa-masa seperti ini. Gimana tadi di perjalanan, apa ada kendala menuju di sini? Nggak ada, kalau perjalanan rasanya nggak ada lah. Perjalanan kita dari rumah kemari tadi itu ya alhamdulillah aman. Ya kalau masalah macet mungkin kita tahu seperti apa di Medan ini, macetnya macam mana kan gitu ya kan. Di Medan kan juga kadang panas, terus kadang-kadang juga mendung, kadang juga hujan, panas, habis itu hujan. Kalau itu rasanya kita nggak bisa memastikan apa yang akan terjadi. Panas hujan itu kita nggak bisa berapa. Tapi ya kita hanya cukup berdoa. Alhamdulillah sampai hari ini juga cuaca nggak panas, juga nggak hujan. Kan gitu. Nah, itu yang membuat kita bisa jalan sampai kemari. Gitu. Alhamdulillah ya Bapak sampai sini selamat. Nah, dengar-dengar nih kan Bapak ahli kepala jurusan kompetensi. Iya, benar. Di SMK itu ada beberapa jurusan ya atau kompetensi kalian. Salah satu diantaranya adalah teknik mesin. Teknik mesin ini kita bagi menjadi beberapa kompetensi kalian lagi. Ada kompetensi kalian teknik permesinan.
ada kompetensi keahlian teknik pengelasan. Nah ini dua ini agak susah untuk bukan agak susah, memang susah, nggak bisa dipisahkan dalam suatu pekerjaan gitulah. Iya, kayak dua insan bersatu gitu, Iya. Pak. Kira begitulah. Gimana sih Pak awal mula terpikir untuk menghasilkan karya atau produk gitu? Dari mana sih atau terinspirasi dari siapa gitu Pak? Kita lihat banyak apa namanya itu ya, produk-produk di luar sana seperti apa dan bisa kita kerjakan di sekolah, dan kita lihat seperti apa namanya, pelepah-pelepah sawit itu masih bisa digunakan, masih bisa dipakai dengan suatu alat yang bisa kita buat di sekolah kita. Jadi Di jurusan berguna. teknik permesinan. Yang tadinya nggak berguna jadi Iya. berguna ya kan Pak. Terus apa aja sih produk Bapak yang udah dihasilkan sama murid-murid Bapak di masa sekolah ini? Sekolah kita ini yang di jurusan teknik permesinan ini dia tidak bisa berdiri sendiri antara mesin dengan las. Ini harus ada kerjasama untuk menghasilkan satu produk. Nah, Salah satu contohnya pencacah pelepah sawit. iya. Ya, ini di dalamnya itu banyak komponen-komponen yang harus dikerjakan di teknik permesinan, dan ada juga komponen yang harus dikerjakan di teknik pengelasan. Nah, pelepah ini dicacah halus, ini bisa dijadikan dua komoditi, bisa sebagai pakan ternak, ya, bisa sebagai kompos. Kompos. Nah, pakan ternak dan kompos ini tinggal yang mana mau dipergunakan. Semua berguna. Nah, gitulah. Jadi dari pelepah sawit tadi. Pelepah sawit tadi. Itu kemudian ada produk kami satu lagi, pengupas kopi. Artinya kopi yang masih mempunyai kulit ari, ya, bukan kopi yang Dari pohonnya. pohon, gitu. bukan. Itu Bukan. udah lepas kulit apa namanya? Kulit apanya itu udah lepas. Kulit cerinya lah kita bilang, mungkin yang karena merah-merah merah gitu. itu. Dia tinggal kulit ari dan sudah kering. Itu bisa kita kupas Pakai mesin. pakai mesin. Jadi nanti keluar sampahnya kita bilang, atau kulit arinya sendiri, kopinya sendiri. Nah, ini di biji kopi inilah yang dipergunakan, yang biasa kita tapi ya itu pun dengan catatan kan harus di roasting dulu. Tapi kalau untuk ekspor itu biji bulat seperti itu, belum diapain, belum diolah. Jadi Masih biji namanya. bahas ngomong-ngomong tentang bahas kopi nih Pak. Bapak seret nggak nih? Kalau enggak kita minum gitu. dulu lah ya. Mumpung ada kopi Rasanya di seperti sini itu. Pak. Boleh. Boleh. Kemanisan nggak sih Pak? Yang buat. Yang buat manis ya Pak? Alhamdulillah saya manis Pak. Soalnya saya yang buat Pak. Kira-kira. Cemilannya juga Pak, monggo Ya, dimakan Pak. Boleh. Boleh. Itu produk yang udah jadi dijual atau dipajang di sekolah Pak? Oke. Sebagian itu kan produk ada pesanan dari luar. Pesanan. Ada produsen dari luar memesan apa yang mau dipesannya. Contoh itu tadi pencacah pelepah sawit, itu ada pesanan dari luar dan bisa kita buat di sini dengan catatan dia harus mempunyai gambar detail, gambar kerja. Ya, kita punya gambarnya. Punya, bukan, mereka membawa gambar kerja. Kita baca gambar apa-apa aja yang harus kita kerjakan di sana, termasuk mesin pencacah kopi, mesin pengupas kulit kopi. Ada satu lagi mesin pengupas kulit kedelai. Kedelai. Ya, untuk apakah dia produksi untuk tahu atau tempe. Iya. Ada terakhir kami buat mesin pengupas kulit sorghum. Sorghum. Nah, ini agak rumit memang, sulitnya pengupas kulit sorghum ini. Karena
serumit apapun kalau kita berusaha mungkin berhasil. Alhamdulillah berhasil itu dia. Hasil. Dan itu sudah dibawa ke daerah apa sana? Daerah Indonesia Timur, umumnya Nusa Tenggara Timur. Karena itu makan apa namanya sumber karbohidrat bagi mereka. Kalau kita di sini nasi. Nasi. Ya kita di sini nasi, mereka itu sorghum. Sorghum. Sorghum sama itu apanya, itulah. Udah jauh banget ya Pak sampai Indonesia bagian timur. Ke Indonesia bagian timur, betul ada pemesannya di sana. Itu hasil kerja dari anak murid Bapak? Itu kerja bareng antara guru, murid, ya dan tenis di situ. Karena kalau kita kerja sendiri juga nggak bisa, ya, harus ada tim lah di sana. Tim kerjasama. Iya. Biasanya kalau ada yang beli atau pesen, Bapak tawarkan sama orang lain atau memang dari ada pesanan? Kami umumnya itu dapat pesanan dari luar konsumen. Datang dia ke sekolah. Datang ke sekolah gitu? Kita nggak cari gitu. Karena kalau cari susah. Ya agak apa juga lah. Ya itu pesanan datang ke sekolah untuk kita kerjakan di sekolah ini. Gitu. Itu yang pesan dari PT-PT banyak mana? macam-macam itu. Ada Berapa dari macam? persorangan ada. Dari KUD ada. Seperti mesin pencacah apa tadi? Pelepas sawit tadi itu dari KUD. Lupa saya nama KUD-nya itu di sekitar Tanjung Merawa. Ada Jauh di sana. juga ya Pak? Lumayan lah. Jadi itu dari KUD pemesannya. setelah itu? Ya itu kita buat. Jadi kita serahkan. Kira-kira tuh satu mesinnya udah jadi gitu berapa Pak? Kalau kemarin kami bukan pasarkan ya, artinya mereka datang, kami hitung kalkulasi biaya apa semua. Untuk mesin pencacah itu sekitar 25 ke 30-an juta. Untuk pencacah janjang sawit. Tapi kalau pencacah mesin pengupas kopi sama mesin pengupas kedelai tadi, ya itu sekitar 15-an ke 17-an juta. Jadi yang paling mahal tuh pelepas sawit? Pelepas sawit tadi. Gila sih, mahal banget Pak. Bisa beli laptop 5. Ya sebenarnya gimana kita bilang bisa sih, tapi kan kita harus beli spare part, beli bahan untuk membuat itu kan kita harus adakan. Iya. Kita hanya ngambil keuntungan dari jasa kita bekerja. Jadi bukan segitu harganya itu. Jadi Berapa harga mesin? oh, jadi Berapa satu semua persatu. satu persatu. Berapa harga motor? Berapa harga mesinnya untuk apa? Jadi setelah dijumlahkan total semua, harganya sekian, kemudian dijual dengan harga sekian. Keuntungannya ada. Enggak, itu Bapak atau orang-orang bengkel yang nganter ke tempat customer apa customer yang ngambil ke sini Pak? Kalau itu lihat apa? Perjanjian, artinya kesepakatan kita dengan produsen Dua tadi, belah pihak. dengan konsumen. Kalau nanti mereka mau ngambil ya kita ambil, kalau enggak kita antar gitu. Kesepakatannya itu macam mana? Itu aja. Kayak misalnya kan Bapak yang nganter, ada ongkirnya dong? Ya jelas. Jelas dong. Karena kita harus menggunakan mobil, itu nggak bisa kita kalau becak aja nggak Bakalan ambruk sih Pak, bakalan becaknya Iya. jenget gini kan Pak? jadi harus menggunakan mobil paling tidak pick up, dan ini harus udah kita perhitungkan bersamaan dengan kos yang bahan-bahan tadi itu. Kalaupun nanti dia ngambil ya syukur, kita nggak keluar kos untuk biaya transport ngantar. Kalau kita antar tapi sudah kita perhitungkan di sana. Ya, jadi ada konsekuensinya gitu. Ngomong tentang membahas tentang jurusan mesin apa? Jurusan las Teknik tadi. terlaksana sama teknik mesinan. Nah, itu kan kerjasamanya itu saling kerjasama atau gimana Pak? Kalau untuk produk benda jadi itu biasanya harus bersamaan dengan mesin produksi. Teknik permesinan produksi antara las dengan permesinan. Tapi kalau hanya untuk permesinan aja, dia bisa bekerja sendiri atau berjalan sendiri. Umumnya ini spare part. Nah,
apa namanya spare part apa kalau bahasa Indonesianya itu kira-kira? Nggak tahu Pak. Nah itulah ya, suku cadang. Seperti roda-roda gigi, mungkin ada satu mesin, ya karena kerja roda giginya rusak. Ini roda gigi bisa dicabut, dibawa ke sekolah, Diperbaiki. dibuat yang baru. Roda gigi itu bukan diperbaiki, dibuat yang baru. Dibuat roda gigi yang baru, dan nego harga macam mana? Kesepakatan. Naikin lagi lah harganya. Kesepakatan harga kita dengan konsumen. Harga berapa? Segini. Ya udah, jadi dikerjakan. Itu di teknik permesinan, spare part atau suku cadang. Kalau di pengelasan? Kalau di teknik pengelasan itu ya sebenarnya banyak orang yang kurang memahamin di jurusan las. Umumnya orang yang di luar sana, las itu mereka hanya tahu buat gerjak, gerbang atau pagar dan knopi. Iya. Nah kita di sini bukan itu yang kita kerjakan atau yang mau orientasi. Iya. Nah, kita membayangkan macam mana buat tangki. Kalau saya sih Pak nggak pernah sih. Tangki kita bilang apa, tangki yang bawa air dari daerah pegunungan sana, itu kan dilas. Ya, bagaimana dengan kapal laut? Dilas juga itu. Itu kan dilas karena besi. Besi. Ya. Bagaimana dengan bangunan? Mungkin bangunan-bangunan yang kalau kita lihat sekarang ini begitu banyak yang namanya apartemen, bangunan yang cukup tinggi yang sampai puluhan tingkat itu menggunakan tiang-tiang besi ya yang harus dilas. Jadi Bagaimana dengan jembatan? iya. Itu juga dilas. Itu juga dilas. Nah, jadi pelajaran pengelasan di sana kesanalah orientasinya. Bukan dibuat jerjak, pagar atau knopi tadi. Gitu. Nah, yang diharapkan ke sana. Gimana sih sahabat penjelasan dari Pak Supriyadi tadi? Seru kan tentang membahas mesin produksi. Nah, jangan kemana-mana, tetap di More Time. Waktu pagi kita ngobrol santai. Dimakan dulu Pak. Yuk. Sama kita berdua nih, udah bosen belum? Jangan bosen dong. Tinggal satu segmen lagi nih, ya kan Pak? Iya, boleh juga. Nah kira-kira nih Pak, perlu nggak sih berapa lama? Pak, kira-kira perlu berapa lama untuk membuat satu produk itu Pak? Sebenarnya untuk membuat produk itu jangka waktunya itu tergantung daripada tingkat kesulitan, ya, dan tingkat pencarian bahan untuk membuat spare partnya. Contoh, kita bilang untuk buat pencacah pelepah sawit tadi, itu kita memerlukan pisau, ya, baaya, pisau. Pisaunya itu terbuat dari baja yang tahan karat. Oh kirain pisau dapur. Oh bukan. Dia pisau kalau kita sebutnya pisau karena dia memang yang mau dijanjang itu, yang mau dicacah itu
Ya kita tahu sendirilah ya, pelepah sawit itu seperti apa besarnya, itu bisa bisa pisaunya itu besar, Besar. tebal-tebal itu, dan itu di situ perlu dilas, perlu disekrap, perlu dibor. Nah ini yang makan waktu yang agak lama, pencarian untuk pisaunya tadi itulah yang membuat tingkat kerumitan itu di apa tadi, di janjang pelepas sawit. pelepas sawit. Kalau di pengupas kulit sorghum dia menggunakan seperti batu gerinda. Dan ini nggak ada di pasaran. Jadi di mana, Pak? Nah, ini paksa kita beli yang mempunyai diameter lebih, kita kerjakan di bengkel. Artinya kita bubut, ya, sehingga mendapatkan ukuran yang diinginkan untuk mesin tersebut. Dia batu gerinda duduk, kalau kami bilang di bengkel mesin itu batu mesin gerinda duduk, yang mana fungsi mesin gerinda ini kalau di permesinan sana bisa untuk mengasah pahat bubut, pahat mesin bubut. Ya itu memang itu udah apanya ya, untuk mengasah mungkin yang lain seperti parang, pisau dan lain sebagainya bisa. Nah, dengan diameter 8 inci ya, diameter 8 inci ini kami jadikan 5,3 inci. Jadi banyak yang terbuang. Banyak. Karena ukuran itu nggak ada. Ukuran apa tadi, ukuran batu gerinda itu nggak ada, maunya makanya ini akan dibubut oleh ya dengan menggunakan mesin bubut lah kita menggunakan. Sayang banget itu sih yang kebuang itu, Pak. ya itu udah kita masukkan ke dalam kos karena terbuang, harus mau nggak mau itu kita masuk dalam kos. Kita beli yang besar, terbuang ya terbuang, apa boleh buat. Nah gitu, itu memang karena memang nggak ada dijual dengan ukuran yang seperti itu. Jadi kita belinya ukurannya yang Harus cari ukuran yang lebih besar. Itulah ukuran yang lebih besar kita bubut. Nah, seperti pengupas kulit sorghum tadi gitu. Tadi kan ada 3 produk ya kan, Pak? Itu mana aja sih yang diminati sama Konsumen. Iya. Sebenarnya peminatnya yang lebih banyak kalau sekarang ini saya lihat pemecah biji kopi, pengupas kulit kopi, itu yang paling banyak, dan banyak pemesannya itu datang dari mana. Apakah karena kopi sekarang ini sedang booming? Saya juga nggak tahu. Nah, jadi itu yang kami dapat pesanan-pesanan seperti itu. Iya, mungkin si ala-ala barista itu butuh kopi yang banyak gitu, Pak. Mungkin, Jadi, itulah. Perlu nggak sih kita menanamkan rasa tumbuh atau kreativitas terhadap anak muda sekarang, Pak? Saya rasa sangat perlu, karena untuk meningkatkan kreativitas anak-anak ini agak sulit, ya. Kita harus sabar, telaten, nggak bisa seperti zaman saya dulu, ya saya dulu sekolah. Kalau nggak bisa, ya pantat dari sasarannya, disepak, ditendang, itu udah biasa. Kalau sekarang nggak bisa. Kita harus sabar, telaten untuk mengajarin anak untuk meningkatkan kreativitas anak ini, gitu. Nggak bisa kita dengan kekerasan seperti zaman saya sekolah dulu. Kalau saya sekolah dulu, nggak usah tanya, puas. Kalau sekarang kekerasannya itu, itu nggak bisa kita ini. Sedikit SPO ya kan, Pak. Lama-lama pun anaknya bosen. Itulah. Bapak itu ada rencana nggak sih untuk menghasilkan sebuah produk yang belum ada jadi ada? Kalau produk yang belum ada, jadi maksudnya produk yang belum ada dibuat orang? Iya. Atau yang belum sebenarnya ada kami rencanakan, orang sudah buat, tapi hasilnya masih kurang maksimal. Jadi Bapak berusaha ya, untuk kami akan berusaha itu gitu. Itu pembuat pakan pelet. Untuk buat pelet. Jadi begitu nanti pelet itu keluar udah langsung kering. Kering? Ya. Pelet itu dari bahan apa, Pak? Kok bisa keluar langsung kering? Ada jagung. Gandum dan lain sebagainya itu. Jadi dia kan harus dicacah, dihaluskan, dicampur, dimixer jadi satu,
Dan kalau tidak ada pengikatnya, ini kan pengikatnya ini gandum tadi itu, ya, ditambah air, ini kan dia basah. Iya. Nah begitu dia keluar dari mesin, dia udah berbentuk butiran dan siap. Oh, siap untuk Siap untuk di paketkan atau dikemas. Itulah itu rencana kami ke depannya. masih rencana. Semoga ya terwujudkan ya kan, Mudah-mudahan, Pak. amin. Amin. Harapan Bapak nih untuk karya-karya yang udah Bapak hasilkan. Harapan saya karya-karya saya yang sudah kami hasilkan ini bisa dipergunakan dengan baik kepada masyarakat, Dan jangan salah gunakan gitu kan, Pak. sehingga masyarakat mungkin ya ada masyarakat yang lain bisa memesan atau membuat lagi kepada kami, sehingga banyak produk-produk yang bisa kami produksi untuk kebutuhan masyarakat sekarang ini. Motivasi Bapak dong untuk anak muda zaman sekarang. Gimana ya? Gimana? Anak muda zaman sekarang ini saya melihatnya serba mau instan, Serba semua mau jadi gitu. semua mau cepat. Ya, Kayak saya juga sih, Pak. kita ambil contoh, kita mau toto udah selesai sekolah, Tapi hasilnya belajar nggak mau. maksimal gitu. Itulah itu yang sulit sekarang, itulah yang kita hadapin sekarang kami sebagai guru, ya, menghadapin siswa-siswa yang seperti itu banyak kita jumpain. Nah kita harus mempunyai kesabaran di sana untuk menghadapin itu. Iya sih, Pak. Saya juga gitu, Pak. Mau sekolah terus mau cepet-cepet tamat aja gitu, Pak, biar Itulah terbebas dari sebenarnya tugas. kalau ada mengatakan suatu proses akan dapat menghasilkan satu yang baik, menghasilkan produk yang bagus. Jadi produk bagus itu tidak mungkin ada proses yang bagus, nggak mungkin. Mungkin sih, Pak. Hmm. Prosesnya tuh harus Proses dari awal macam mana apa semuanya. itu kan tadi motivasi dari Bapak Supriyadi. Kalau dari aku sih pernah denger nih, dari siapa ya? Kalau nggak salah dari guru aku. 1 pepatah 2 kalimat. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Usaha nggak ngianatin hasil loh. Walaupun usahanya awal kita nggak semaksimal mungkin, tapi yakin gitu hasilnya lebih jauh dari kata bagus, mungkin aja indah, keren, ya kan Pak? Iya. Nah jadi jangan pernah patah semangat, bener nggak Pak? Nah penasaran nggak episode berikutnya itu gimana? Nantikan terus More Time setiap hari Rabu hanya di More Time, waktu pagi kita ngobrol santai. Dadah dulu Pak. Dadah.